Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srideva Maulani dengan NIM 238107078 dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah pembelajaran IPS di SD atau NI. Analisis kasus pembelajaran IPS kontekstual DMI daerah pesisir. Presentasi ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis pentingnya pembelajaran IPS kontekstual dan berbasis lingkungan lokal bagi siswa MI. Yang kedua, menjelaskan peran lingkungan lokal dalam pembelajaran IPS MI. Dan yang ketiga, merancang pembelajaran IPS berbasis kontekstual teaching and learning yang relevan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Adapun konteks kasusnya yaitu kasus yang dibahas berasal dari MI yang berada di wilayah pesisir. Lingkungan sekitar sekolah didominasi oleh aktivitas ekonomi masyarakat pesisir seperti nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Adapun permasalahannya, dalam pelaksanaan pembelajaran IPS, guru mengalami kendala karena buku paket IPS kurang sesuai konteks pesisir. Misalnya, materi lebih banyak pertanian dan peternakan. Pentingnya IPS kontekstual. Yang pertama, IPS harus dekat dengan kehidupan siswa. Artinya, pembelajaran IPS harus disampaikan secara kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, siswa MI masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi jika dikaitkan dengan pengalaman nyata. Yang ketiga, lingkungan pesisir sama dengan sumber daya nyata. Artinya, lingkungan pesisir dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang sangat baik karena siswa melihat dan mengalami secara langsung. Dan yang keempat, pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami. Dampak bagi perkembangan siswa. Dalam pembelajaran IPS yang kontekstual memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa. Secara kognitif, siswa lebih mudah memahami konsep ekonomi karena belajar dari situasi nyata yang mereka temui sehari-hari. Secara sosial dan ekologis, siswa belajar menghargai profesi nelayan serta memahami pentingnya menjaga kelestarian laut. Selain itu, motivasi belajar siswa juga meningkat karena pembelajaran IPS tidak hanya berupa hafalan, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Adapun dampak jika tidak kontekstual, jika pembelajaran IPS tidak kontekstual, materi yang disampaikan akan terasa jauh dari kehidupan siswa. Hal ini akan menyebabkan pembelajaran menjadi membosankan, pemahaman siswa rendah, serta lingkungan sekitar tidak dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Akibatnya, tujuan pembelajaran IPS tidak dapat tercapai secara optimal. Di sini saya akan merancang pembelajaran IPS berbasis kontekstual. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran IPS yang kontekstual, siswa diharapkan mampu: yang pertama, mengidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi yang ada di wilayah pesisir. Yang kedua, siswa juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam laut secara bijak. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Skenario pembelajarannya yaitu kegiatan yang pertama adalah pendahuluan, di mana pembelajaran dimulai dengan kegiatan apersepsi, yaitu guru mengajak siswa menceritakan pengalaman mereka terkait aktivitas nelayan di sekitar tempat tinggal. Kemudian, guru menampilkan gambar atau video tentang kehidupan pesisir dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan mempersiapkan mereka sebelum masuk ke materi inti. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, pembelajaran dilaksanakan dengan mengintegrasikan 7 komponen utama dalam pendekatan kontekstual teaching and learning. Komponen pertama adalah konstruktivisme, yaitu mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Nah, pada tahap ini,
guru meminta siswa menceritakan pengalaman mereka terkait kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Dari pengalaman tersebut, siswa membangun sendiri pemahaman awal tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, komponen kedua adalah inquiry, yaitu observasi aktivitas nelayan dan tambak. Nah, pada tahap ini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan memberikan tugas untuk mengamati gambar, video, atau lingkungan sekitar yang berkaitan dengan aktivitas nelayan dan tambak ikan. Melalui kegiatan ini, siswa diarahkan untuk menemukan sendiri jenis kegiatan ekonomi serta sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Kemudian, komponen yang ketiga adalah questioning, yaitu tanya jawab kritis tentang ekonomi pesisir. Nah, pada tahap ini, guru mengajukan pertanyaan semantik dan pertanyaan kritis untuk mendorong siswa berpikir lebih mendalam. Misalnya tentang manfaat laut bagi kehidupan masyarakat pesisir dan dampak jika sumber daya laut dimanfaatkan secara berlebihan. Selain itu, pada tahap ini, siswa juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan mereka. Komponen yang keempat adalah learning community, yaitu diskusi kelompok dan berbagi pengalaman keluarga nelayan. Nah, pada tahap ini, siswa berdiskusi dalam kelompok dan saling bertukar informasi mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan. Proses belajar tidak hanya terjadi antara guru dan siswa, tetapi juga antar siswa, sehingga tercipta suasana belajar yang kolaboratif. Adapun komponen yang kelima adalah modeling, yaitu contoh alur kegiatan ekonomi nelayan dan sikap menjaga lingkungan laut. Nah, pada tahap ini, guru memberikan contoh cara menyampaikan hasil pengamatan secara runtut dan sederhana. Selain itu, guru juga mencontohkan sikap menghargai profesi masyarakat pesisir serta perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan laut. Komponen yang keenam adalah refleksi, yaitu hal baru yang dipelajari dan makna pembelajaran bagi siswa. Di akhir kegiatan inti, guru mengajak siswa melakukan refleksi dengan menanyakan hal baru yang telah mereka pelajari, serta sikap apa yang seharusnya diterapkan dalam menjaga sumber daya alam laut. Komponen yang ketujuh adalah penilaian autentik. Penilaian dilakukan secara autentik melalui diskusi, presentasi kelompok, serta pengamatan terhadap sikap dan partisipasi siswa selama proses pembelajaran. Kegiatan yang terakhir yaitu penutup, di mana guru dan siswa menyimpulkan materi dan menegaskan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman siswa MI, membentuk sikap sosial dan ekologis, serta menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selain itu, integrasi 7 komponen kontekstual teaching and learning juga dapat membantu siswa memahami konsep kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam secara nyata dan sesuai dengan karakteristik siswa MI. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.